Bu Christine Hansen. Di sini Bapak di laboratorium hukum, apakah itu sama seperti itu Bapak? Apakah itu yang mewadahi seperti LKBH itu? Atau lain berbeda itu? Maaf kalau saya salah memahami. Kemudian karena tidak hadir tadi dari PKBH, ada sedikit yang mau kami tanyakan. Di FH Ubarat itu ada LKBH. Kemudian dalam menjalankan fungsi sebagai organisasi bantuan hukum, maka LKBH diawasi dan di peringkat mengikuti aturan yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh LKBH setiap periode waktunya untuk memberikan laporan ke Kanwil Kemenkumham. Bagaimana dengan PKBH di sini? Apakah independen itu atau juga masuk ke seperti organisasi bantuan hukum sebagaimana diatur di Undang-Undang Bantuan Hukum? Kemudian yang selanjutnya, karena kami membidangi mahasiswa, sejauh mana peran mahasiswa yang berikut dalam organisasi, misalkan BEM gitu di sini dalam mungkin kalau sebelum online ini Pak Ekan gitu yang mau kami tanyakan, atau Pak Prodi 1, sejauh mana itu peran serta BEM dalam menjaga nama besarnya FH Untar selama ini gitu kan, dan kegiatan-kegiatan apa yang mendukung, yang misalnya ada UKM apa gitu yang mendukung untuk mahasiswa Fakultas Hukum khususnya yang relevan dengan searah dengan konsentrasi ilmu hukum, prodi ilmu hukum khususnya. Demikian, terima kasih. Selamat siang, terima kasih Bapak. Kami memastikan Pak, kalau di tadi Pak, adapun lembaga laboratorium hukum itu berbeda dengan PKBH Pak. Yang kan PKBH kan dipimpin oleh Pak Heri, bukan dan kalau sakit jadi belum pulang, tapi ada Pak Heri punya aset mahasiswa, saksi saudara senior. Nah, sedangkan kalau untuk laboratorium sendiri Pak, di sini tugas kita adalah ketika sebelum masuk ke urusan skripsi, mahasiswa itu ada 3 tahap yang perlu Pak. Jadi ada diskusi proposal. Nah, jadi diskusi proposal itu bagian yang akan diambil semua. Nah, kemudian kalau selesai akan masuk ke proposal, baru ke dalam proses skripsi. Nah, untuk proposal dan skripsi, dokter ini hanya membantu dalam proses bidang administrasi saja Pak. Sedangkan untuk kebijakan tetap kembali ke prodi pada di tempat kami. Selain mengenai masalah dan membantu prodi di bidang skripsi di sekolah dan kontrol, kami juga dan juga ini juga mengendal masalah kalau misalnya ada seperti minat pelatihan, nah itu kita akan handle. Jadi kalau mulai PKBH itu bisa Pak. Ya itu ambil dari Pak ini dan ambil kemahasiswaan. Di sini pun kita ada Bima Pak Heni sama guru pun sedianya kan, tapi guru masih di daerah dan itu yang dibantu oleh Pak Heni ya Pak ya sebagai apa dia satu ini mahasiswa. Maaf, kalau kayak rumor gitu itu di bawah lah.
Oh tidak Pak, kalau food court itu langsung oleh company-nya. Menambahkan Bapak, jadi memang selain itu kita fokus ke studi rigid untuk tugas akhir. Jadi menyelenggarakan distrol, semprol, jadi karena banyak kok mahasiswa tiap semester yang mengerjakan skripsi, jadi mereka memastikan memang distrol itu diskusi proposal Pak. Jadi kami ada 3 tahapan tugas akhir. Jadi mahasiswa itu pertama ada diskusi proposal. Jadi misalnya ada 100 mahasiswa, ada 5 dosen lewat. 5 dosen, 6 dosen yang berusia 6 dosen yang ditugaskan oleh ketua lab untuk kemudian melakukan uji kualitas terhadap proposal itu. Kemudian mereka akan diskusi dengan dosennya itu untuk memastikan apakah ada isu hukum, metodenya sudah betul atau tidak, sistematika sudah sesuai atau tidak. Setelah dinyatakan diskusi proposal sudah selesai, maka saya mendaftar ke lab untuk mengajukan seminar proposal. Jadi mahasiswa dilatih untuk kemudian juga speak up di 2 tahap. Tahap pertama diskusi proposal, dia harus meyakinkan dosennya bahwa ini proposalnya bisa diangkat. Kemudian ada seminar proposal. Seminar proposal akan diuji oleh 3 dosen senior untuk memastikan apakah secara kualitas proposal itu bisa diangkat sebagai sebuah skripsi. Nah, seminar ini juga kami jadikan sebagai pemberitahuan juga Pak. Jadi seminar proposal kami sebut universitas ini bagian dari bagian mahasiswa untuk melakukan seminar mereka di hadapan, karena seminar proposal itu ditonton oleh mahasiswa. Di Fakultas Hukum itu ada kewajiban 10 kali menonton tahapan tadi Pak, agar dia kemudian bisa mengambil mata kuliah tugas akhir. Berapa kali untuk dispel, Bu Christine? 5 kali dispel, 2 sampel dan 2 skripsi menonton. Jadi menonton mereka, menonton agar kemudian mereka bisa melihat bagaimana kemudian praktek itu tadi tugas akhir itu. Kemudian baru setelah tahap-tahap tadi memang agak berat Pak. Jadi ketika di skripsi itu relatif pembimbingnya sudah agak terlalu berat, karena sudah ada filter 2 kali di diskusi proposal, di seminar proposal, dan di pembimbingan skripsi. Pembimbingan skripsi selama 3 bulan 12 kali bimbingan Pak. Dan hanya 1 dosen pembimbing Bu. 1 dosen pembimbing. Kalaupun ada yang memang 2 itu jarang sekali, tapi dimungkinkan 2. Tapi selama ini memang hanya 1 pembimbing, nanti diuji oleh 3 dosen. Itu untuk tugas lab. Masuk juga dalam pelatihan Pak. Kami tersertifikasi Mahkamah Agung untuk pelatihan mediasi ya Bu Christine. Jadi tersertifikasi Mahkamah Agung mediasi, PKP juga rutin, kemudian ASAHI, auditor hukum, kerjasama dengan BNSP, tersertifikasi BNSP juga dengan ASAHI. Banyak pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh fakultas yang menugaskan lab. Kemudian untuk PKBH sama Pak, kami tunduk dengan undang-undang hukum. Kami PKBH kami juga terakreditasi oleh BPHN, Kumham, walaupun masih C Pak. Jadi memang Pak Dekan menarget minimal B, karena memang kita kesulitan sama Pak, kesulitan mencari jumlah perkara Pak. Di perkara, padahal dosen kami banyak yang memang karena PTS itu kan banyak dosen juga megang kartu advokat Pak. Jadi dosen kami siap untuk kemudian melakukan advokasi, tapi ya perkara-perkara itu kan sulit yang tergolong, jadi memang kami terkendala di jumlah perkara yang cukup minimalis. Jadi sekarang yang sempat di C Pak, mudah-mudahan di periode selanjutnya bisa B. Kemudian kaitan dengan kompetisi Pak, kami di BEM mahasiswa itu ada BEM, kemudian ada DPM, kemudian ada 4 kegiatan unit mahasiswa, ada BOS, Battle of Speech. Ini kami tugaskan untuk kompetisi di kompetisi debat. Kami juara di Mahkamah Konstitusi, juara nasional 2018, 2017, Best Speaker nasional, kemudian juara MPR 2019, nasional juga. Banyak kompetisi tingkat nasional yang kami menangkan Pak BOS ini. Kemudian ada Thailand itu untuk kompetisi internasional Pak. Kami aktif di JESAP, kemudian juga IHN, International Humanitarian Competition ya, Kemudian ada juga Adigama, ini lembaga pers mahasiswa Pak. Mereka menerbitkan karya-karya jurnalistik. Kemudian yang terakhir itu ada kelompok peradilan semu, KPS. Ini juga kompetisi di mana-mana menang, ada di Asian Law Student Association, juara di Mahkamah Agung, kemudian juara di Bali itu Cokorda, kemudian ALSA, kemudian juara Dator. Dan itu kami hitung sebagai SKS Pak kalau mereka juara, dan semua fasilitas itu di ACC oleh Bu Wadek. Jadi kebutuhan keuangan ya kita selalu berkontribusi
untuk kemudian mereka bisa berangkat di berbagai macam kompetisi. Kemudian itu semua di bawah kelola oleh BIMA, Pak. Ada 2 BIMA, BIMA eksternal dan internal, kemudian di bawah koordinasi kami di program studi. Begitu Pak terkait mengenai kelembagaan kemahasiswaan.